Pokok bahasan kita yang pertama adalah tentang dosa dan murka Allah. Ketika kita bicara tentang dosa, maka sebagian besar pokok bahasan kita itu hampir sama dengan pembahasan-pembahasan kita tentang dosa yang telah kita pelajari atau telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Karena sebagian besar pengertian dosa yang kita dapatkan di dalam kekristenan itu diambil dari teologi Perjanjian Baru. Nah, sedangkan teologi Perjanjian Baru itu sebagian besar adalah dari teologi Paulus. Nah, Paulus sendiri membuka Roma dengan menautkan kisah jatuhnya Adam, itu dalam Kejadian pasal yang ketiga, kepada keadaan umat manusia. Jadi sebuah garis lurus yang menjelaskan mengapa kematian itu masuk di dalam kehidupan manusia, mengapa kemudian terjadi kerusakan moral. Boleh saya katakan kerusakan moralnya itu menjalar. Dan mengapa setiap orang lahir di bawah bayang-bayang dosa. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12, 15, dan 17. Paulus bukan hanya menceritakan sejarah kuno, melainkan membangun sebuah argumentasi teologi tentang dosa yang bersifat universal dan pewarisan hukumnya. Sehingga keselamatan bukan satu opsi rohani, tetapi kebutuhan objektif di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, jadi dosa ini menjadi satu yang bersifat universal dan juga berkaitan dengan pewarisan hukumnya. Jadi kalau ada dosa, itu berarti ada hukumnya. Hukum dosa itu adalah bahwa setiap orang harus mengalami penghukuman, siksaan, dan kalau dia tidak diselamatkan, maka dia akan dibuang ke dalam neraka. Nah, ini yang disebut dengan pewarisan hukum dosa. Karena itu, keselamatan itu dibutuhkan oleh seluruh manusia. Dan ini bukan pilihan. Karena sebenarnya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia tidak memiliki pilihan apapun untuk dapat menyelamatkan dirinya. Misalnya ada pilihan yang kedua selain penebusan dan pengampunan Tuhan, ya, yaitu dia harus melakukan askese atau ekstase. Lalu kemudian dia juga harus melakukan perbuatan baik. Tidak ada pilihan. Askese, ekstase, perbuatan baik, ataupun melakukan hukum-hukum rohani, misalnya rajin beribadah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Tidak ada pilihan, melainkan ada satu kebutuhan yang juga bersifat objektif di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dengan bahasa solidaritas perwakilan, sering disebut sebagai federal leadership atau federal headship, ya, perjanjian utama bahwa Adam dipahami sebagai wakil umat manusia. Jadi ketika Adam ini jatuh, akibatnya juga pasti akan menimpa semua orang. Ketika Adam ini berbuat dosa, maka akibatnya juga akan menimpa semua orang. Dan ketika Kristus kemudian taat sampai mati, kebenarannya itu juga akan diperhitungkan bagi semua orang, dan khususnya semua orang yang ada di dalam Yesus. Jadi begini, inilah yang disebut dengan Adam pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama itulah Adam yang ada di Taman Eden, dan Adam yang kedua itu adalah Yesus Kristus. Adam yang pertama dilihat sebagai satu manusia, sosok manusia yang
dipahami sebagai wakil dari umat manusia. Karena memang Adamlah manusia yang pertama, dan dari Adamlah semua manusia yang di bumi ini ada. Karena itu dia adalah wakil dari umat manusia. Jadi ketika Adam jatuh, maka akibatnya juga dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu ya, akibatnya juga akan menimpa semua orang. Karena itu dibutuhkan Adam yang kedua, yaitu Kristus. Kristus, kalau Adam yang pertama itu mewakili semua orang, Adam yang kedua juga mewakili semua orang. Kristus, ketika dia melakukan karya keselamatan, maka apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus itu berlaku untuk semua orang. Sama seperti Adam yang pertama melakukan dosa, berlaku untuk semua orang. Nah, ketika Kristus taat sampai mati di atas kayu salib, maka kebenarannya itu diperhitungkan bagi semua. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan dibenarkan. Ya. Justification. Ada pembenaran bahwa orang yang berdosa akan dibenarkan melalui dan oleh Yesus Kristus. Jadi dua kemanusiaan ini akan terus berhadapan, yaitu Adam yang lama dan juga Adam dari Yesus Kristus. Nah, seorang teolog yang bernama John Murray menekankan bahwa struktur Roma pasal 5 ayat 12-21 mengharuskan kita membaca bahwa kematian itu menjalar karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi karena kematian itu menjalar, maka karena itu semua orang disebut telah berbuat dosa. Dan semua orang yang lahir dari manusia yang berdosa akan menjadi berdosa dan akan mati. Itu berarti bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini akan mengalami kematian. Dan kematian yang dialami oleh manusia itu adalah bukti bahwa manusia berdosa. Kok bisa? Karena begini, pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Tuhan itu memberi perintah bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Ya, dalam tanda petik, perhatikan kata mati. Jadi ketika Hawa memetik makan lalu diberikan kepada Adam, dan Adam juga makan, maka mereka akan mati. Dan hukum dosa ini menjalar. Dan itu berarti bahwa semua orang pasti mati. Dan memang faktanya, selama kita mengenal ada manusia, siapapun mereka pasti mati. Kalau Adam dan Hawa itu umurnya 900-an. Lalu kemudian semakin lama manusia itu umurnya semakin pendek. Dan kemudian Alkitab memberikan batasan bahwa umur manusia itu di sekitar 70 tahun. Dan memang di zaman kita sekarang, manusia itu memang di umur sekitar 70-80 tahun dan kemudian mati. Nah, tetapi banyak juga manusia-manusia yang umurnya di bawah 70 tahun dan mereka juga mati oleh karena berbagai hal ya, kecelakaan, tertabrak, ya, oleh karena sakit, dibunuh, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian. Karena ini adalah hukum dari dosa. Ada beberapa manusia yang dikatakan di dalam Alkitab yang dalam tanda petik sepertinya ya atau seolah-olah tidak mengalami kematian. Misalnya Henok tidak mengalami kematian. Musa ya. Musa seolah-olah tidak mengalami kematian, tetapi dia menghilang begitu saja. Nah, persoalannya
Walaupun dia menghilang begitu saja dan tidak ditemukan batang hidungnya, tetapi beberapa orang, bahkan banyak masyarakat Yahudi itu meyakini ada kuburan Musa. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa sebenarnya Musa mengalami kematian. Henokh diangkat. Lalu ada satu lagi, yaitu Elia. Elia juga tidak mengalami kematian. Jadi dia diangkat atau naik ke surga dengan menggunakan kereta kuda yang berapi. Tetapi selain itu, semua manusia, berapapun umurnya dan berapapun panjangnya umurnya, mereka mengalami kematian. Oke, mari sekarang kita melihat sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia. Apakah kemanusiaan Yesus Kristus itu terhisap di dalam definisi atau di dalam komunitas manusianya Adam dan Hawa? Karena Alkitab mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus Kristus itu berada di bawah keturunan Abraham, dan Abraham di bawah keturunan Hawa dan Adam. Itu berarti bahwa secara garis keturunan, Yesus Kristus itu secara manusia adalah keturunan Adam. Oleh karena itu, apapun alasannya, kemanusiaan Yesus harusnya terhisap oleh aturan tadi, yaitu bahwa semua manusia telah menjadi berdosa oleh karena Adam. Apakah kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang berdosa? Dan keberdosaan yang dialami kemanusiaan Yesus itu dapat mengakibatkan kematian. Dan memang ada bukti setelah Yesus disalib, dia mengalami kematian selama 3 hari. Nah, apakah ini karena pengaruh dari hukum Adam tadi? Nah, jawabannya adalah tidak. Sekalipun Yesus adalah manusia, tetapi Yesus tidak sungguh-sungguh manusia seperti kita. Tetapi dalam eksistensinya sebagai manusia daging, itu sama seperti kita. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya, dapat mengalami lapar, dapat capek, bisa tidur, dan lain sebagainya. Tetapi kemanusiaan Yesus berbeda dari kemanusiaan kita. Nah, ini saya tunjukkan beberapa perbedaan. Karena itu Yesus tidak terhitung sebagai manusia berdosa, sekalipun tubuhnya manusia. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelahiran Yesus memang lahir sebagai manusia, tetapi Yesus tidak tercipta oleh karena manusia. Kalau kita semua yang ada di bumi ini, ya termasuk Henokh, ya termasuk Elia, termasuk Musa, itu semua lahir karena mereka punya ayah dan ibu. Ayah dan ibu mereka berdosa. Ayah ibu mereka itu, yang sudah berdosa itu, melakukan hubungan suami istri, lalu ibu mereka hamil, mengandung, dan melahirkan mereka semua, melahirkan kita. Tuhan Yesus tidak dilahirkan oleh karena hubungan suami istri. Tuhan Yesus punya orang tua, tetapi itu adalah orang tua angkat. Dan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Jadi, kalau kita perhatikan struktur manusianya Yesus, tubuhnya manusia, ya jiwanya, jiwa manusia, rohnya, itu bukan roh manusia, roh Allah. Kita kan memiliki 3 ya. Ya, kalau kita percaya trikotomi atau ada yang percaya dikotomi. Oke. Tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh atau tubuh, jiwa dan roh. Kalau kita tubuh manusia, jiwa manusia, rohnya roh manusia. Yesus beda. Tubuhnya manusia. Oke. Jiwanya ini kalau trikotomi, jiwanya manusia, rohnya itu roh Allah. Ini yang membedakan Yesus dengan kita, kemanusiaan Yesus dengan kita. Apalagi kalau menganut konsep dikotomi, ya, tubuhnya manusia, jiwa dan rohnya itu roh Allah. Karena struktur kemanusiaan Yesus itu seperti itu, ya. Maka Yesus tidak mengalami kematian. Lalu bagaimana 3 hari setelah Yesus disalibkan? Yaitu bukan oleh karena kematian yang dialami Yesus. Itu bukan kematian dalam pengertian hukum tadi.
ya, hukum dosa. Kematian yang dialami oleh Yesus bukan oleh karena dosa yang dilakukan Yesus sendiri, tetapi oleh karena Yesus menanggung dosa manusia. Nah, karena Yesus harus menanggung dosa secara hukum, dia harus menanggung dosa, maka dia harus mengalami kematian. Karena untuk dapat mengalahkan dosa, maka dia harus mengalami dulu. Dan setelah itu baru dia menang dari kematian. Lalu dia bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa dosa. Jadi memang peraturan surgawinya seperti itu. Karena itu harus ada jalan di mana Yesus harus mengalami dan menanggung kematian itu. Sama seperti anak domba sebagai satu korban keselamatan dan korban penebus salah, ya, korban penebus dosa di dalam perjanjian lama. Harus mati dan darahnya harus tercurah. Dan konsep yang seperti itu sangat relevan sekali dengan salib. Karena salib itu dapat mewakili semuanya. Ya, salib dapat membuat orang mati, salib dapat membuat orang itu mengucurkan darah. Nah, sesuatu yang menarik pada salib Yesus, di mana nanti dengan salib Yesus itu, Yesus dapat menggenapi. Ya, di mana dengan salib itu, Tuhan Yesus dapat menggenapi bahwa dia adalah anak domba Paskah. Karena Yesus adalah anak domba Paskah, maka berdasarkan peraturan perjanjian lama, anak domba Paskah ini dapat menebus. Dengan adanya anak domba Paskah, maka dosa manusia dapat tertebus. Yesus dapat menjadi penebus. Karena itu, Yesus harus mati. Anak domba Paskah juga mati. Anak domba Paskah harus mengeluarkan darahnya, harus tercurah darahnya. Itu berarti bahwa di dalam kematian Yesus di salib itu harus mengalami pencurahan darah. Nah, persoalannya adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang mati di atas kayu salib itu tidak perlu mencurahkan darah. Karena cara kematian orang-orang yang disalib pada waktu itu adalah dengan cara diremukkan tulangnya. Nah, kita perhatikan kaki dari dua penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus itu dipukul tulang kakinya, diremukkan. Nah, dengan itu maka dia akan mengalami kematian. Loh, kenapa harus meremukkan tulang kaki? Nah, kita tahu bahwa salib ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga semua orang yang disalib itu akan mengalami situasi kondisi fisik yang segala sesuatunya itu tertumpu pada kaki. Jadi sudah diatur sedemikian rupa bahwa seluruh tubuh orang itu yang disalib itu akan tertumpu pada kaki. Artinya apa? Selama orang itu masih kuat menjejakkan kakinya di salib dan mampu menahan tubuhnya, orang itu masih hidup, masih bisa hidup. Tetapi kalau kakinya itu tidak memiliki kekuatan untuk menahan tubuhnya, berat tubuhnya, maka dia akan mati. Karena dia akan mengalami terjepitnya organ-organ tubuh yang ada di bagian badannya, termasuk paru-paru dan jantungnya, itu akan mengalami penyempitan karena terjepit. Lalu dengan terjepitnya itu, seseorang akan mati. Terjepitnya paru-paru dan jantung manusia di salib itu harus terjadi, terjepitnya paru-paru dan jantung manusia yang disalib itu akan terjadi kalau kakinya itu sudah tidak mampu menampung atau menumpu seluruh berat tubuhnya. Jadi badannya langsung jatuh, ya. Tidak bisa ditahan oleh kaki. Itulah sebabnya kenapa para prajurit Romawi itu harus memukul kaki orang-orang yang disalibkan, diremukkan kakinya
supaya kakinya tidak kuat menahan tubuhnya terjatuh, lalu terjadilah penyempitan jantung dan paru-paru karena terjepit, dan kemudian lama-kelamaan orang itu mati sesak nafas. Dan dengan cara seperti itu, seorang yang disalib itu tidak perlu menumpahkan darahnya. Dan kalau itu dialami oleh Yesus, maka batallah Yesus menjadi juru selamat. Batal. Kenapa? Karena Yesus tidak mencurahkan darahnya. Disalib. Jadi waktu disalib, Tuhan Yesus tidak mencurahkan darah. Kalau hal itu terjadi, maka batal seluruh karya keselamatan Yesus. Karena darah Yesus tidak tercurah. Tetapi sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu semuanya terlihat beda, khusus. Kenapa? Karena sebelum saat di mana keputusan para pasukan Romawi itu untuk meremukkan kaki Yesus, Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah mati. Jadi pada waktu para pasukan Romawi itu akan meremukkan tulang kaki Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah mati. Lalu pemimpin pasukan Romawi mengatakan, kalau dia sudah mati, kita harus buktikan apa betul dia mati. Lalu kemudian salah seorang pasukan itu diperintahkan untuk menusuk lambung Tuhan Yesus Kristus dengan tombaknya. Dan ketika ditusuk, keluarlah plasma darah dan darah. Nah, seorang yang mengalami kematian itu punya ciri bahwa plasmanya itu terpisah dari darah. Itu ciri-ciri kematian secara fisik dari semua manusia ya. Jadi darahnya itu terpisah antara plasma dan darah. Antara cairan, air, menjadi air dan darah. Dan yang mengucur dari lambung yang ditusuk itu adalah darah dan plasma. Dan itu membuktikan bahwa Yesus mati. Betul-betul secara fisik mati, bukan pinsang. Ya, bukan mati suri, tapi betul-betul mati. Karena banyak orang mengatakan Yesus tidak boleh mati. Ya. Bahkan banyak juga yang mempunyai spekulasi bahwa Yesus itu pingsan. Karena itu kemudian dia bangkit dari pingsannya, bukan bangkit dari kematian. Yesus bangkit itu bukan bangkit dari kematian, tapi dia bangun dari pingsannya itu, mati surinya. Yesus tidak mati suri, Yesus tidak pingsan. Apa buktinya? Pada waktu lambungnya ditusuk, yang keluar itu adalah air dan darah. Dan air dan darah itu bukti bahwa seseorang itu betul secara fisik mengalami kematian. Dan itulah yang menggenapi seluruh perjanjian, hukum, dan nubuatan di dalam perjanjian lama, bahwa seorang akan menjadi seperti seorang juru selamat akan menjadi seperti anak domba yang akan tertumpahkan atau yang akan ditumpahkan darahnya, dan dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia harus mengalami kematian. Karena itu adalah hukumnya Tuhan. Seseorang yang berdosa itu harus mati. Yesus tidak perlu mati, karena Yesus bukan manusia seperti kita. Tetapi dia harus mati oleh karena dosa yang dia tanggung, yang dipikulnya. Dan kematian Yesus itu harus berbeda. Kenapa? Karena Yesus harus menumpahkan darah. Padahal dia harus disalib. Disalib tidak perlu menumpahkan darah. Maka terjadilah sesuatu peristiwa yang akhirnya memungkinkan bahwa kematian Yesus Kristus itu disertai dengan penumpahan darah. Lambungnya ditusuk. Sedangkan dua orang lagi yang ada di kiri dan kanan Tuhan Yesus tidak perlu ditusuk lambungnya. Hanya dipukul kakinya, lalu mereka akan mengalami sesak napas dan mati. Dengan demikian maka
kematian dari Adam yang pertama itu kemudian diselesaikan masalahnya oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi sekalipun semua manusia harus menanggung dosa keturunan dari Adam dan Hawa, tetapi Adam yang kedua memberikan solusi bahwa melalui Adam yang kedua, semua orang yang percaya kepadanya akan dan pasti diselamatkan. Kenapa? Karena hukum keselamatan itu akan terjadi pada orang yang percaya. Bahwa dosa-dosa orang yang percaya itu akan ditanggung oleh Yesus, ditimpakan kepada Yesus. Murka Allah itu tidak lagi ditimpakan kepada kita, tetapi ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menanggung hukuman Allah itu. Yesus yang menanggung murka Allah itu. Kita itu terselamatkan. Seorang teolog yang bernama John Murray menekankan bahwa struktur Roma 5 ayat 12-21 itu mengharuskan kita membaca kematian yang menjalar karena semua orang telah berdosa itu sebagai tindakan yang terpaut pada dosa Adam. Sehingga hukuman datang melalui satu pelanggaran. Itu kata Paulus ya, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Tetapi ada anugerah yang kemudian membuat orang-orang yang berdosa itu mengalami keselamatan, yaitu melalui satu kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus Kristus, di mana melalui ketaatan Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib, ya, di mana dia menggenapi nubuatan sebagai anak domba, penebus salah dan penghapus dosa, maka semua orang dibenarkan. Bukan berarti semua orang masuk surga, tidak. Maksudnya semua orang yang percaya kepada Kristus akan dibenarkan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Ya tentu tidak dibenarkan. Karena itulah kemudian menjadi tugas kita, ya, sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitahukan kabar sukacita ini kepada semua orang, supaya semua orang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Karena hanya dengan percaya dan beriman itu, maka mereka akan mengalami pembenaran oleh karena karya Yesus, dan dosa-dosa mereka diampuni. Nah, Thomas Schreiner dan Douglas Moo menegaskan bahwa Paulus menggabungkan dua hal. Kesatuan umat manusia dengan Adam, itu dalam konteks dimensi forensik objektif. Dan juga yang kedua adalah realitas dosa pribadi, ya, dimensi eksistensial. Sehingga tidak ada yang lolos dari cakupan kematian dan tidak ada yang diselamatkan tanpa tindakan Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi menurut Thomas Schreiner dan Douglas Moo, manusia ini seluruhnya itu sudah satu kesatuan dengan Adam, ya, dalam dimensi forensik objektif. Karena memang seluruh manusia itu keturunan dari Adam, lahir dari Adam, ya. Ini disebut dimensi forensik objektif. Ya, secara objektif memang dari orang tua ke orang tua ke orang tua kita adalah keturunan Adam. Dan realitas dosa pribadi, ya, di mana ada dosa keturunan, tetapi juga secara pribadi kita sebagai manusia, kita juga berdosa. Jadi ada dua jenis dosa yang kita lakukan. Dosa keturunan dari Adam dan juga dosa pribadi. Akhirnya dengan dua dosa ini tidak ada seorang pun manusia itu yang lolos dari kematian dan dari murka Allah. Tidak ada yang bisa lolos. Kalau tidak ada tindakan Allah melalui Yesus Kristus, maka
maka tidak ada satupun manusia yang diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, ya, dalam kasih Allah yang begitu ajaib, Allah kemudian mengutus Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Nah, Leon Morris berbicara juga dengan lugas bahwa dampak dari dosa Adam adalah nyata dan menyeluruh. Ya, dampak dari dosa Adam ini begitu nyata dan menyeluruh. Karenanya Injil ini bukan tempelan moral, melainkan intervensi ilahi yang memutus rantai maut. Jadi dengan Injil melalui Yesus Kristus, ya, itu Leon Morris mengatakan dengan Injil itu maka rantai dosa tadi yang terus turun-temurun terjadi, itu rantai itu kan selalu terikat ya, antara mata rantai satu dengan mata rantai yang berikutnya, itu terus terikat. Itu kalau tidak diputuskan, maka mata rantai dosa itu dan dampak dari dosa itu akan terus dialami oleh keturunan-keturunan kita. Tetapi oleh Injil, mata rantai dosa dari Adam itu bisa diputuskan. Dan kita serta keturunan-keturunan kita selanjutnya itu telah terputus dari mata rantai Adam itu. Kita dan seluruh keluarga kita itu bisa diselamatkan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita mendengar bahwa di Kisah Para Rasul, bahwa satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarganya juga akan diselamatkan. Itu kemudian Leon Morris mengatakan demikian, seperti mata rantai yang diputuskan. Sejalan dengan itu, John Stott juga menyebut perikop ini sebagai dua kerajaan. Jadi kalau John Stott itu melihatnya dua kerajaan yang saling bertolak belakang. Kerajaan dosa dan maut di satu sisi, dan kerajaan anugerah dan hidup kekal itu di sisi lain. Dan kita semua berdiri di bawah salah satunya kerajaan itu, yaitu kerajaan anugerah, ya, kerajaan anugerah dan kerajaan hidup yang kekal. Kita berdiri di sini. Nah, dalam kacamata dogmatika reform, salah seorang teolog yang bernama Herman Bavinck itu merumuskan hal yang sama, di mana solidaritas umat manusia dengan Adam itu menjelaskan satu universalitas dosa dan kematian. Sementara kalau kita bersatu dengan Kristus, menerangkan satu universalitas kelayakan keselamatan bagi semua yang percaya. Yang percaya, ya, itu ada persyaratannya. Yang percaya. Nah, inilah arsitektur Injili yang menopang seruan Paulus bahwa hanya tindakan Allah saja di dalam Kristus Yesus yang memulihkan ciptaan yang telah dirusakkan oleh dosa. Nah, nanti di dalam pembahasan kita yang berikutnya, kita juga akan melihat bagaimana proses dari Adam ini. Kok bisa dari Adam itu dosanya kok bisa menurun? Itu kan menjadi pertanyaan. Bagaimana prosesnya? Kalau selama ini yang kita dapatkan atau yang kita pelajari dari kelas-kelas teologi ataupun dari pengajaran-pengajaran, Bible study, dan khotbah, kita dapat dosa keturunan, tapi kita nggak pernah diajarin proses dosa keturunannya itu seperti apa. Nah, saya sudah menyiapkan penjelasan itu, dan nanti di kesempatan berikutnya kita akan mendengarkan, walaupun tidak secara mendetail ya, tapi secara garis besar, sehingga kita itu punya gambaran bagaimana sebenarnya proses dari Adam dan Hawa yang jatuh dan berdosa, itu kemudian menjadi bagian dari semua orang. Sehingga semua orang itu akhirnya jatuh dan berdosa juga, tanpa harus melakukan dosa. Tetapi kemudian dalam kehidupan manusia, bukan hanya dosa keturunan saja yang diwariskan dan harus kita miliki, tetapi kita sendiri pun telah
melakukan dosa sendiri, yaitu dosa pribadi kita. Nah, ketika Paulus, itu nanti kita akan bahas ya, tetapi kita akan lewati beberapa hal dulu berkaitan dengan konsep teologi Paulus tentang dosa ini. Jadi ketika Paulus berbicara tentang murka Allah di dalam Roma 1 ayat 18, Paulus sama sekali tidak sedang menggambarkan emosi sesaat yang meledak sebagaimana manusia itu sering marah gitu ya. Tuhan itu tidak seperti itu. Murka Tuhan itu tidak seperti manusia yang marahnya cuman sesaat. Nah, masalahnya adalah murka Tuhan itu selalu konsisten. Jadi kalau kita bilang Tuhan Yesus tidak berubah, ya betul, Tuhan Yesus tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Konsisten. Tetapi jangan lupa bahwa kalau Allah itu murka, maka murkanya pun konsisten. Ya, konsisten. Jadi sikap murka Allah itu konsisten. Kenapa? Karena sikap konsisten Allah yang kudus terhadap dosa, yang menggerogoti ciptaan, itu yang membuat murka Allah menjadi konsisten. Allah itu kudus. Allah itu maha kudus. Manusia berdosa. Dan manusia tidak mampu lepas dari dosa, maka terjadilah bentrokan ya antara kemahakudusan Allah dengan keadaan manusia yang berdosa. Dan inilah yang kemudian membuat Allah menjadi murka yang konsisten. Selama masih ada dosa, maka Allah masih murka. Allah masih murka. Dan murka Allah ini itu bersifat yudisial, di mana akibatnya adalah akan terjadi penghakiman ilahi. Jadi murka Allah itu bukan cuma sekedar murka yang sesaat, ya, hanya seolah-olah murka. Tidak. Murka Allah itu adalah murka yudisial. Ada hukumnya. Dan kalau Allah itu murka, maka kita ini sudah masuk dalam tergolong sebagai pelaku kejahatan dan melakukan satu tindak kriminal. Karena itu pelaku kejahatan yang seperti itu harus melewati proses hukum. Kita sama seperti dalam lingkungan bernegara, berbangsa dan bernegara. Kalau kita ya sudah melakukan satu kejahatan, maka kita akan masuk dalam lingkungan yudisial. Kita akan terhisap dalam lingkungan yudisial. Kita berada di dalam lingkungan yudisial. Maka kalau kita melakukan pelanggaran, dan itu apa yang kita lakukan itu melanggar hukum dan undang-undang, maka kita akan ditangkap dan dihakimi. Lalu nanti dalam prosesnya, kemudian kita akan diputuskan untuk dipenjarakan. Begitu juga dengan Allah. Ya. Begitu juga dengan konsep ilahi, kerajaan Allah. Bahwa setiap dosa yang menggerogoti ciptaan, itu akan mengakibatkan Allah itu menjadi murka. Dan murkanya itu bukan emosi sesaat, tetapi murka yang sangat berkaitan dengan hukum ilahi, di mana nanti ada proses pengadilan, penghakiman melalui pengadilan ilahi, dan itu akan memutuskan orang dilepaskan dari hukuman dan murka Allah ataukah dihukum oleh karena hukuman dan murka Allah. Ya, karena ketidakbenaran dan kefasikan itu telah menodai ya relasi kita dengan Allah dan kita dengan sesama, serta mengantarkan kita itu kepada kebinasaan kekal. Nah, itulah analogi yang saya buat tadi. Kalau kita telah melakukan dosa, merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama, itu berarti bahwa kita telah melakukan satu tindak kriminal, ya. Dan tindakan kriminal ini melanggar hukum dan kita harus dihakimi. Masuk di dalam
sistem pengadilan manusia yang ada kemungkinan besar kita akan dipenjara. Bahkan bukan kemungkinan besar ya, itu pasti dipenjara. Demikian di dalam hukum ilahi, dalam hukum Allah. Kita yang telah melakukan ini, itu dapat menyebabkan Allah murka. Ya, tapi puji Tuhan bahwa semuanya telah dibereskan oleh Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi mengalami kebinasaan kekal. Nah, Paulus menegaskan realitas itu dengan frasa yang berulang-ulang bahwa Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Hal itu dapat kita baca di dalam Roma 1 ayat 24, Roma 1 ayat 26, Roma 1 ayat 28. Ya. Jadi Allah menyerahkan mereka. Itu bukan berarti bahwa Allah pasif. Melainkan Allah itu secara aktif mengizinkan manusia merasakan akibat dari dosa mereka sendiri. Itu sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan ketika manusia-manusia ini menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran, Allah menyerahkan mereka kepada akibat dosa. Dan puncak dari akibat dosa itu adalah kebinasaan kekal. Nah, seperti yang juga disoroti oleh John Stott, bahwa gambaran ini memadukan aspek etis. Karena dosa itu merusak perilaku. Ya, ada aspek etisnya. Juga ada aspek moralnya. Karena hati nurani kita itu menjadi tumpul. Tetapi juga ada aspek eskatologi, ya. Karena akhir dari dosa itu adalah penghakiman kekal. Sehingga setiap manusia itu akan tersingkap di hadapan Allah tanpa ada alasan untuk membenarkan dirinya. Itulah keberadaan manusia berdosa. Ya, di dalam aspek etisnya itu telah rusak, moralnya juga telah rusak, dan dalam aspek eskatologi, setiap orang itu akan mengalami penghakiman kekal. Karena itu, semua dosa itu akan tersingkap di hadapan Allah, tanpa ada alasan untuk membenarkan diri. Seseorang kalau sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak akan pernah terlepas dari dosa. Itu menurut John Stott. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan mampu untuk membenarkan dirinya. Dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan melakukan askese, dengan ekstase, tidak ada seorang pun. Dan itu akan terang benderang di hadapan Allah, keberadaan berdosa itu. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia. Bukan manusia yang mampu menyelamatkan dirinya. Seorang teolog juga yang bernama Douglas Moo itu menambahkan bahwa konsep murka Allah di dalam Roma itu tidak boleh direduksi pada satu dimensi saja. Sebab ia sekaligus menunjuk pada realitas yang sekarang, di mana Allah membiarkan manusia itu jatuh lebih dalam kepada akibat dosa. Dan realitas akhirnya adalah penghakiman hari yang terakhir. Nah, apa yang dikatakan Douglas Moo ini, itu sebenarnya sejalan dengan apa yang tadi dikatakan oleh John Stott. Ya, karena itu setiap orang yang menolak anugerah, menolak kasih karunia, maka orang tersebut, dia dalam tanda petik, seperti yang dikatakan oleh Paulus dengan kalimatnya, Allah menyerahkan mereka. Itu kalau sudah seperti itu, siapa yang dapat lepas dari murka Allah? Tidak ada seorang pun yang mampu, yang dapat lepas dari murka Allah. Manusia itu di hadapan Allah itu begitu lemah. Makanya Tuhan itu sangat marah kalau ada manusia itu yang sombong, yang menyombongkan dirinya. Karena di hadapan Allah kita itu semua lemah. Apalagi kalau orang itu ya tidak menyerahkan diri kepada Kristus, tidak percaya kepada Kristus, wah, maka Allah menyerahkan mereka kepada dosa-dosa mereka. Dan kalau sudah seperti itu, siapa yang dapat menyelamatkan? Manusia lain. Siapa manusia lain yang dapat menyelamatkan kita? Sedangkan manusia lain pun
yang menawarkan diri menjadi penyelamat, mereka pun berdosa. Apa buktinya, Pak? Buktinya mereka mati. Kematian itulah yang membuktikan bahwa mereka berdosa. Nah, bagaimana orang yang berdosa dapat menyelamatkan orang yang berdosa? Gak bisa. Hanya orang yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak mengalami kematian. Bahkan mengalahkan maut, kematian. Dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Dan dia naik ke surga. Dia pemilik surga. Dia datang ke bumi. Dia kembali lagi ke surga. Menyediakan tempat. Lalu dia akan datang lagi menjemput kita. Itu sudah membuktikan bahwa hanya melalui Yesus seseorang itu diselamatkan. Dan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini Paulus dengan tegas menyingkapkan bahwa dosa itu tidak mengenal batas etnis ataupun agama. Ya, semua orang itu pasti akan berdosa. Ya, pasti berdosa. Kalau dia lahir sebagai manusia, dia akan langsung mendapatkan predikat orang lahir sebagai orang berdosa oleh karena dosa keturunan. Nanti kalau dia sudah besar, dia juga punya dosa sendiri, dosa pribadi. Jadi ia tidak hanya menunjuk pada kebejatan moral bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, Paulus ini tidak hanya menunjuk pada kebejatan moral bangsa-bangsa non-Yahudi, sebagaimana dipaparkan dalam Roma 1 ayat 18-31. Ya, dengan daftar yang panjang tentang dosa, tentang ketidakbenaran, tentang penyelewengan seksual, tentang penolakan terhadap Allah. Tetapi juga Paulus menyoroti orang-orang Yahudi. Misalnya saja di dalam Roma 2 ayat 12-29. Yang walaupun memiliki hukum Taurat, tetapi mereka juga tetap gagal untuk menaati sepenuhnya. Sehingga mereka pun turut bersalah di hadapan Allah. Dengan demikian, kesimpulan Paulus dalam Roma 3 ayat 9 itu menjadi tidak terbantahkan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani itu sama-sama berada di bawah kuasa dosa dan ada di pihak yang dapat berdiri benar berdasarkan dan tidak ada pihak atau tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang dapat berdiri benar berdasarkan usahanya sendiri atau berdasarkan identitasnya. Oh, aku anak Allah, aku orang Yahudi, aku umat pilihan Allah, aku pasti benar. Tidak. Jadi seseorang itu tidak dapat membenarkan dirinya, tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa oleh karena usahanya sendiri dan juga oleh karena identitasnya sendiri. Ini berkaitan dengan status bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, E.P. Sanders melihat ini sebagai satu bentuk konsistensi dari teologi Paulus. Universalitas dosa itu justru menegaskan bahwa satu-satunya dasar kebenaran adalah iman kepada Yesus Kristus, bukan pada upaya manusiawi. Jadi Sanders mengatakan bahwa setiap manusia tanpa kecuali ya tidak mampu lepas kecuali beriman kepada Yesus Kristus. Dan sejalan dengan itu, F.F. Bruce juga menekankan bahwa strategi Paulus di sini ialah menghancurkan setiap ilusi manusia tentang keunggulan moral maupun religius. Jadi manusia itu dalam tanda petik ya, menurut F.F. Bruce itu berilusi tentang agama mereka masing-masing. Oh, saya ini orang berdosa, tapi enggak usah khawatir ya, ada jalan keluar dosa. Ya, dengan melakukan hukum, dengan melakukan ini, dengan melakukan itu. Ya, itu hanya ilusi religius. Maka seluruh manusia akan dipaksa menatap ke arah anugerah Allah. Ketika kita tidak mau menatap anugerah Allah sebagai satu-satunya harapan, maka kita akan masuk dalam hitungan
telah diserahkan kepada dosa. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang konsep dosa. Dan nanti setelah kita istirahat, kita akan lanjutkan bagaimana dosa keturunan ini. Kalau dosa, hakikat dosa, lalu dosa pribadi, apa yang kita lakukan, itu kita sudah pelajari ya. Bahkan dalam pertemuan yang lalu-lalu, saya sudah jelaskan hubungan antara dosa dengan hati nurani, hubungan antara dosa dengan alam bawah sadar, ya, kedagingan, kemampuan seseorang untuk melakukan dosa tanpa harus diintervensi oleh iblis dari luar dirinya. Itu sudah kita bahas dulu. Ya, tetapi nanti kita akan membahas bagaimana prosesnya, kok bisa ada dosa keturunan. Itu yang masih terus dipertanyakan oleh banyak orang. Bahkan sebagian besar kelompok-kelompok Kristen itu tidak setuju dengan konsep dosa keturunan. Bahwa sebenarnya tidak ada dosa keturunan. Ya. Nah, tetapi nanti setelah istirahat, sebelum kita masuk di dalam pokok bahasan baru tentang hukum Taurat, kita akan membahas ini, ya, bahwa dosa keturunan itu akan kita lihat dari beberapa perspektif ilmu pengetahuan, dari ilmu teologi, ilmu psikologi, ya, ilmu antropologi budaya, dan ilmu bioteknologi. Ya, jadi kita akan melihat dari keempat sisi, ya, ilmu teologi, ilmu psikologi, ilmu antropologi budaya, dan ilmu bioteknologi. Tentang apa? Tentang pembuktian apakah dosa keturunan itu ada, sah, fakta. Itu penting. Ya, tapi sekarang kita istirahat dulu.